Perkenalkan, nama saya Romantika Tianli Paliawa dengan NIM 4519091117 dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, Makassar. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikometri. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang konstruk dan variabel. Yang pertama yaitu konstruk. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih itu konstruk? Jadi, konstruk merupakan jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Konstruk dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya, seperti unsur, ciri, dan sifatnya, sehingga dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua yaitu variabel. Menurut Sugiono tahun 2009, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi dari hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu pengertian variabel menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto tahun 1998. Pengertian variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Yang kedua, menurut Kerlinger tahun 2006, pengertian variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan. Yang ketiga, menurut Kider tahun 1981, variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Yang keempat, menurut Bisma Murti tahun 1996, di mana variabel didefinisikan sebagai fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai itu bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Dr. Ahmad Watik Pratiknya tahun 2007, variabel adalah konsep yang mempunyai variabilitas, sedangkan konsep adalah penggambaran atau abstraksi dari suatu fenomena tertentu. Konsep yang berupa apapun, asal mempunyai ciri yang bervariasi, maka dapat disebut sebagai variabel. Dengan demikian, variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama, ada variabel bebas, merupakan variabel independen atau biasa juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, atau variabel penyebab. Variabel ini dikatakan penyebab karena variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Yang kedua, yaitu variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel output atau variabel akibat. Dikatakan sebagai variabel akibat karena variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, yaitu variabel antara. Merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen secara tidak langsung. Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel mediasi. Yang keempat, yaitu variabel kontrol. Merupakan variabel yang dikendalikan agar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel ini biasanya dibuat oleh peneliti untuk penelitian yang bersifat membandingkan. Dan yang kelima, yaitu variabel moderator. Merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel mediasi atau variabel dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel moderasi dan diletakkan di antara dua variabel X dan Y. Selanjutnya yaitu variabel penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Sini ada 4 variabel penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama yaitu variabel nominal, yang kedua variabel ordinal, yang ketiga variabel interval, dan yang terakhir variabel rasio. Yang pertama variabel nominal, di mana variabel ini merupakan variabel dengan skala yang paling sederhana karena fungsinya hanya membedakan atau memberi label suatu objek atau kategori.
contohnya pada jenis kelamin. Yang kedua, yaitu variabel ordinal. Variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat, seperti contohnya status sosial ekonomi. Yang ketiga, yaitu variabel interval. Variabel interval ini selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti. Contohnya seperti prestasi belajar. Yang keempat, variabel rasio. Variabel rasio selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contohnya seperti berat badan dan tinggi badan. Sekian pembahasan dari saya mengenai konstruk dan variabel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.